ilmu-ilmu yang bermanfaat yang terus berjalan. Saya rasa masalah akikah bulan kemarin saya udah bahas ya. Insya Allah semuanya udah paham, udah tahu gitu ya. Nah, pada malam hari ini insya Allah kita akan membahas ini kitab Tanqihul Qaul daripada kitab Lubabul Hadith pada karangan Imam Suyuti, lalu dinukil lagi oleh Imam Nawawi Al-Bantani. Insya Allah malam hari ini kita akan bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatihatul kitab wa hazal maqam usulihim wa furuhim. Allah hayya li darajatihim fil jannah wa ya'lina barakatihim wa indani asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafa'atihim fid din wa dunya al-akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa syarah al-hakam bil haqqi wal hadith asyrati al-muslimin wa ala alihi wa sahbihi hadithatil hamidin ta'zim. Allahumma akhrijna min zulmatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi wa ta'alina ya Allah bi ma'rifatil ilmi واغفر أخلاقنا بالحلم وشرف لنا بذلك وانشر علينا من خطئه برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ورحمكم الله تعالى نفع به وبعلومه دار آمين. الله يهدينا ويهدي وافتح علينا. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Al-babul awal fi fadilati ilmi wal ulama. Bab yang pertama yaitu menerangkan tentang keutamaan ilmu dan keutamaannya daripada ulama. Qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, Ibnu Mas'ud julusuka sa'atan fil majlis al-'ilm la tamathul wa qala man wa la taktub harfan khairul lak min itqi alfi raqabatin. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang bersama sahabatnya yaitu Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Ibn Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlis al-'ilm." Duduknya kamu sesaat di majlis ilmu. Wala tabathatu kalam wala taktub harfan khairul lak min itqi alfi raqabatin. Engkau tidak memegang pena, engkau tidak menulis wala harfan, walaupun satu huruf kamu tidak menulisnya. Fa khairul lak, maka itu lebih baik bagi kamu min itqi alfi raqabatin, daripada memerdekakan 1000 budak. Kalau di zaman dulu 1000 budak uang sekarang itu kira-kira sekitar ya anggaplah 1 miliar mungkin ya. Kalau 1000 budak udah berapa? 1 triliun. Fa khairul lak, lebih baik daripada kamu duduk di majelis ilmu, kata Nabi, tanpa menulis, tanpa memegang pena, wala harfan, tidak menulis sesuatu apapun. Fa khairul lak, maka itu lebih baik daripada kamu membebaskan 1000 budak atau menyedekahkan uang sebanyak 1 triliun rupiah. Duduk sebentar di majelis ilmu, dengerin baca kitab, hadis-hadis Nabi, sabda-sabda Nabi, firman-firman Allah, sesaat
Fakhairul, maka itu lebih baik daripada sedekah sebanyak uang 1.000.000. Merdekakan 1.000 budak. Wa nadruka ala illa wajhil alim, dan melihat kamu ke wajah daripada orang alim, khairul lak, lebih baik bagimu, min alfi farasin tasaddaqat biha fisabilillah, dan melihat kepada wajah orang alim gurumu lebih baik bagimu daripada bersedekah sebanyak 1.000 kuda yang dipakai untuk perang fisabilillah. Kuda yang paling bagus itu Prabowo punya. Kuda paling bagus itu punya bagus. Saya bukan lagi promosi dia, enggak. Tetap sama Anies. Dia punya kuda tuh harganya 1,5 miliar. Itu kuda yang paling bagus. Kuda kalau yang bagus itu buntutnya lemas. Buntutnya bagus. Kalau kuda yang bagus, yang mahal tuh buntutnya lemas gitu. Tapi kalau kuda yang murah, buntutnya ngacir, ngacir, naik ke atas dia. Mau bawa penumpang, nggak bawa penumpang, dia buntutnya ke atas, tegang dia. Tapi kalau yang kuda yang bagus, yang dipakai oleh sahabat Nabi buat jihad, itu kudanya kuda yang bagus. Diajak lari kapan aja tuh terus, nggak berbusa mulutnya. Kalau ini kan kagak, delman ditariknya enggak, 3 kali muter perumahan bengek dia langsung berbusa. Bukan yang itu. Ini kudanya yang bagus. Kamu sedekahkan 1.000 kuda ya, seharga 1,5 miliar sebanyak 1.000 kuda untuk perang fisabilillah. Seharusnya kita pandangin dulu kita wajahnya, dapat pahalanya itu. Ya. Wassalamuka ala alim khairul lak min ibadati alfis sana, dan kamu dapat bersalaman kepada orang alim lebih baik bagimu daripada ibadah 1.000 tahun lamanya. Kita datang duduk ngaji sebentar, duduk doang nggak ngapa-ngapain kan, udah sama aja sedekah 1 triliun rupiah. Habis kita duduk, kita pandang wajah orang alim ini dengan kegembiraan, dengan cinta, dengan hormat. Pahalanya seperti menyedekahkan 1.000 kuda. Ketika dia pulang, kita cium tangannya, sama aja kita lebih baik kata Nabi daripada ibadah sunnah 1.000 tahun. Jadi kira-kira kalau orang ngaji beruntung nggak tuh? Allah kasih pahala begini banyak untuk apa? Untuk mengimbangi dosa kita yang banyak. Makanya dikasih pahala banyak supaya ngimbangi dosa yang banyak. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم فاقه واحد متورع أشد على الشيطان من ألف عابد مجتهدين جاهل ورع. Kerajaan nggak apa-apa dia makanya. Kata Nabi Muhammad SAW di dalam sabdanya, seorang yang mengerti ilmu, yang menjauhi kemaksiatan dan perkara subhat. Orang dia bukan cuma ngerti ilmu agama, tapi ngejauhin kemaksiatan dan ngejauhin perkara yang subhat. Tahu gak perkara subhat? Perkara yang samar, nggak jelas. Nemu duit di jalan tuh uangnya subhat. Orang sekarang nemu duit di jalan, wah jadi anak soleh, jadi anak soleh. Padahal nggak tahu dia lagi apes. Itu kita kalau nemu sesuatu barang uang di jalan apes kita. Karena kita punya kewajiban untuk mensyiarkannya selama 1 tahun lamanya atas kepemilikan orang tersebut.
Kalau sekiranya kita nggak mampu, sedekahkan uang tersebut, pahalanya buat itu orang yang duitnya hilang. Enggak, gue dibeliin rokok. Udahnya subhat ditimpa makhluk. Jadi dadu. Jodoh lah. Dijauhi itu perkara yang subhat. Apalagi perkara subhat, banyak perkara subhat. Pokoknya sesuatu yang samar, yang nggak jelas halal dan haramnya. Ini halal apa haram? Halal apa haram berarti subhat. Kalau yang haram jelas-jelas. Jelas, perkara yang haram itu jelas, perkara yang halal juga jelas. Yang samar itu namanya subhat. Satu orang alim, dia menjauhi kemaksiatan dan dia menjauhi perkara subhat. Asyaddu ala syaitan, lebih berat bagi setan untuk menguji dia. Min alfi abid, daripada 1000 ahli ibadah. Kata setan, kata Nabi Muhammad SAW, setan bilang sama Nabi, aku mudah mengganggu 1000 ahli ibadah, tapi aku susah mengganggu satu orang alim yang jauhin maksiat sama jauhin perkara subhat. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل عالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. Kelebihan orang alim atas seorang ahli ibadah. Kalau orang alim sama orang ahli ibadah bedanya bagaimana? Orang alim juga kan ahli ibadah, ya. Bedanya orang alim, dia itu bersosialisasi. Dibilang ahli ibadah, dia nggak bersosialisasi. Ada wali songo, ada sesi dijinah. Paham nggak? Wali songo ini orang ahli, tapi sesi dijinah ini ahli ibadah. Nggak ketemu orang, ibadah aja udah fokus sama ibadah. Nggak dakwah, nggak apa, ibadah aja dah. Buat dirinya sendiri. Ya. Kelebihannya kata Nabi, orang alim atas seorang ahli ibadah itu kafadlil qamar lailatul badar, seperti bulan 14 malam 15 bulan purnama. Di antara bintang-bintang itu yang bintang-bintang ahli ibadah, tapi rembulannya itu adalah orang alim. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam man tagalla liyata'allama ilma ghufira lahu qabla an yakhtuwa. Barang siapa yang pergi untuk belajar ilmu, maka diampuni baginya sebelum ia melangkahkan kakinya. Baru niat doang dalam hati, ntar malam saya pengen ngaji nih, ya Ustaz Hanif. Baru niat dalam hati, Allah udah rontok itu dosa-dosanya dia. Apalagi ketika dia melangkahkan kakinya dari rumahnya, dia niatin, Allah habiskan itu dia punya dosa, itu dihabisin sama Allah, dibersihin sama Allah. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam akrimul ulama fa innahu indallahi al-qurama'u mukramun. Kata Nabi, hormatilah olehmu daripada ulama, karena sesungguhnya mereka itu di sisi Allah adalah orang yang mulia, lagi dimuliakan. Ulama ada dua. Ulama ada dua. Ada ulama amilin, ulama yang ngamalin. Ada ulama yang ambilin, dari proyek mulu. Hati-hati. Kalau yang amilin berarti yang ngamalin. Kalau yang ngambilin, ngamalin kagak, dari proyek mulu. Jadi suruh muliain yang amilin, yang mengamalkan ilmu, bukan cuma ngajarin. Sedekah ente, sedekah, dia kagak.
Potong kambing sedekah ente, dia kambingnya makin banyak. Tapi hati-hati dengan para ulama-ulama soleh ya, orang-orang soleh, hati-hati. Karena sungguhnya mereka itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man nadhara ila wajhil alim nadhara fariqa biha khalaqa Allah ta'ala min tilka an-nadratil malakan yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah. Kata baginda Rasul SAW, barang siapa yang melihat kepada wajah orang alim, sekali melihat wajah orang alim, lalu ia merasa gembira dengan memandang daripada wajahnya, maka Allah menciptakan daripada pahalanya kegembiraan orang tersebut, dari penglihatannya dia, nadratan malakan yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah, diciptain malaikat yang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ila yaumil qiyamah, buat orang yang mandang wajah orang alim dengan kegembiraan. Taruh di ngobrol dengerin, ini paham gak baca nih? Paham gak? Hormatin orang lain itu bakal dihormatin orang. Nanti kita nggak bakal dihormati, dimuliakan orang kalau kita nggak bisa memuliakan orang. Kita nggak akan mendapatkan kebaikan kalau kita nggak berbuat baik. Al-jaza min jinsil amal, balasan bagi amal perbuatan. Waqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man akramal alim faqad akramani, wa man akramani faqad akramallah, wa man akramallah wa ma'wahul jannah. Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa seseorang yang memuliakan orang alim, faqad akramani, maka dia memuliakan aku. Wa man akramani, siapa yang memuliakan aku, faqad akramallah, maka sama saja dia memuliakan Allah. Wa man akramallah, siapa yang memuliakan Allah, ma'wahul jannah, tempatnya dia adalah di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkata Rasulullah SAW, naumul alim afdalu min ibadatil jahil. Tidurnya orang alim lebih afdal daripada ibadahnya orang jahil. Ada orang alim lagi tidur, makanya kita zaman mondok dulu, zaman nyantren, ngaji. Tapi kalau kiai ustaz lagi tidur, gak berani kita membangunin, padahal udah waktunya sholat. Sholat udah masuk waktu. Ya. Gak ada yang berani bangun, gak ada yang berani. Karena kita tahu pada dasarnya naumul alim, tidurnya si orang alim ini afdalu min ibadatil jahil. Tidurnya si orang alim lebih baik daripada ibadahnya yang jahil, yang bodoh. Sekarang kagak, Ustaz lagi tidur di rumah, dukung, kan wah di zaman sekarang mah akhlaknya udah nggak ada, udah ditarik orang Ustaz. Sekarang bukan akhlaknya Ustaz duit nggak usah tuh, lebih parah lagi. Orang dulu kalau ngaji boro-boro bangunin ini Ustaz guru kita lagi tidur, bangunin aja nggak berani. Orang sekarang nggak tanggung-tanggung, pinjam duit. Betul, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama al-baban bil ilmi ya'malu bihi aw lam ya'lam kana afdalu min an yusalli alfa rak'atin tatawwu'an. Kata Nabi di dalam hadisnya, man ta'allama baban min ilmi, siapa yang belajar satu bab daripada ilmu, ya'malu bihi aw lam ya'mal, dia mengamalkan atau dia tidak mengamalkan, karena afdalu min an yusalli alfa rak'atin, lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Ngamalin atau enggak ngamalin?
Yang penting ngaji, duduk dengerin. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم من زار عالما فكأنما زارني ومن صفح عالما فكأنما صفحني ومن جلس عالما فكأنما جلسني في الدنيا ومن جلسني في الدنيا أجلسه معي يوم القيامة. Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berziarah kepada seorang yang alim, dia datangin orang alim, dia kunjungin rumahnya, maka seakan-akan dia sedang berziarah kepadaku. Wa man saffaha aliman, barang siapa yang bersalaman dengan orang alim, faka'annama saffahani, sama saja dia bersalaman denganku. Wa man jalasa aliman, siapa yang duduk dengan orang alim, faka'annama jalasani, maka sama saja dia duduk seperti duduk denganku di dunia. Wa man jalasani fi dunya, siapa yang duduk bersama aku waktu di dunia, ajalsuhu ma'i yaumil qiyamah, maka dia akan duduk bersamaku juga nanti di dalam surga. Karena sahabat-sahabatnya Nabi itu udah garansi semua. Sahabat Nabi ada berapa? Nabi punya sahabat ada berapa? 124.000, sama jumlah para nabi. Itu semuanya udah dijamin tuh. Satu, beriman langsung kepada Rasulullah, bermuwajjah, bertatapan wajah dengan Rasulullah, cinta dengan Rasulullah, beriman, cinta kepada Rasulullah, peduli dengan Rasulullah, mengaji bersama Rasulullah, duduk bersama Rasulullah, bersalaman dengan Rasulullah, berpelukan dengan Rasulullah. Allah jasadah walinar, maka Allah udah pasti haramkan jasad-jasad para sahabat itu dari haram daripada api neraka. Jadi sudah dipastikan para sahabat Nabi itu masuk ke dalam surga. Dan Nabi bilang, siapa orang yang duduk bersama para alim ulama, maka dia serasa-rasa sedang duduk bersama aku di alam dunia. Siapa orang duduk bareng sama ulama karena cinta, karena hormat, maka kita semua insya Allah akan duduk bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam surga. Mudah-mudahan Allah panjangin umur kita, bersehatin badan kita, bersehatin niat hajat baik kita semua. Khusus sahibul bait kita doakan juga pada Edi serta anaknya, mudah-mudahan segala niat hajatnya dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Fatihah dulu ila hadratir Rasul al-Fatihah. Al-Maghdubi alaihim waladdallin. 20 menit sama aja seperti sedekah 1 triliun, menyedekahkan 1000 kuda. Apa lagi tadi? Ada 1000 tahun. Sholat 1000. Nah, ngedengerin doang dapat pahala seperti sholat sunnah 1000 rakaat. 20 menit. Mudah kita buat dapat pahala, tapi mudah juga kehilangan pahala. Jadi kita mesti jaga amaliyah kita. Jadi kita tertibkan majlis kita dengan doa. Kita minta pada guru kita sehari untuk membacakan doa dulu. Jadi, fadhil Rasul.